lainnya kalau ada mau kenalan, ada Ananda Putri. Ananda Putri. Itu anak saya, Pak. Oke. Ingin mendengarkan itu supaya ada tambahan lagi pemahaman. Oke, sip, bagus Pak. Bagus. Ya, kita sambil nunggu. Kalau Bapak ada mau ditanyakan, Pak Anang silakan, tidak apa-apa. Atau Pak Herawan Halim mau tanya, silakan. Ya, Pak Herawan. Mau bertanya nih, Pak Mas. Saya ada klien, dia owner dari koperasi perumahan. Jadi dia membangun perumahan itu tanpa bank. Oke. Riba. Dia menggunakan koperasi. Bisa masuk di sesi yang mana nanti, Pak Mas ya? Oke, harusnya gini. Koperasi dia ini kan sebetulnya namanya developer itu harusnya PT, Pak. Izinnya harusnya PT. Tapi kan dia pakai koperasi untuk melakukan izin ya. Jadi kalau saya rasa masuknya ke ini aja Pak, ke developer aja Pak. Karena bisnis dia itu kan developer ya. Nanti masuk kelasnya developer aja Pak. Baik. Saya mau nyimak aja Pak Mek biar paham nih ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Thank you. Terima kasih Pak Mek. Masih. Ya. Oke, masih ada 5 menit, kita tunggu 11 lebih 10 kita akan presentasi. Karena ini kelasnya di BPR, tapi hampir sama. BPR, koperasi basically kita rubah dulu koperasinya jadi sharing ekonomi. Lalu nanti dari hasil sharing ekonomi kita akan beli BPR. BPR nanti goalnya keluarin BPR sharing ekonomi dan jadikan bank umum. Jadi kita target untuk jadi bank jago, apapun, koperasi atau BPR hari ini. Kalau Anda lihat, hari ini bank jago, kenapa bank jago nilainya bisa sampai 25 kali dan membuat pendirinya bank jago jadi orang terkaya nomor 10, itu karena mereka menggabungkan beberapa dunia. Jadi Gojek itu dari 2 dunia, aplikasi dan tukang ojek jadinya Gojek, lalu digabungkan sama dunia kurir terbesar di Indonesia, 2 juta orang, lalu digabungkan sama bisnis makanan, punya 900.000 merchant, tidak ada konglomerat di Indonesia bisa mengalahkan Gojek, lalu digabungkan sama Tokopedia, ya, lalu digabungkan sama Bank Jago, digabungkan sama Bibit, itu reksadana. Jadi maka dari itu konsep kolaborasi dari beberapa dunia itu mengalahkan perbankan yang konvensional. Dan di total ini user aktifnya itu Gojek itu 45 juta user aktif. Bayangkan Bank Mandiri yang punya user aktif 4,5 juta itu cuma 10%, 4,5 juta sama 45 juta. Jadi saya bayangkan 5 tahun lagi ya bank ke depan akan hilang kalau dia nggak berevolusi gitu. Ya. Sudah. Oke, ini saya kasih file, Anda bisa ambil di chatbox Anda tentang koperasi. Ya, oke. BPR, jadi Anda bisa ambil PDF-nya. Juga saya kasih linknya YouTube. Ya, untuk murid-muridnya saya, kalau hari ini saya ada sesi itu, sesi pertama untuk yang ingin gabung jadi murid, Anda bisa rekrut banyak teman-teman Anda yang mungkin gabung, itu di
sesi peluang bisnis tanpa modal, ya kan? Di masa pandemi corona dapat saham perusahaan itu biasanya awal saya jelasin. Lalu kalau sudah gabung nanti saya akan rutin mengadakan namanya question and answer untuk muridnya MaxWin. Jadi kita akan jelasin di sana dan di situ Anda juga bisa ikut. Saya meeting Zoom itu jam 9 sampai jam 4 biasanya Senin sampai Sabtu. Jadi Anda bisa ajak klien-klien untuk ikut di situ. Ya, tiap sesi itu berbeda-beda. Kalau bisa jangan digabung supaya fokus. Ya, memang intinya sama tapi banyak penjabarannya di tiap dunia itu beda. Dunia koperasi sama dunianya hotel itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau bisa dipisahkan ya. Lalu kita juga ada standarisasi tentang dasar pengajuannya itu apa aja sih yang bisa cara cek dan listnya. Oke, ini karena jam 11:10 kita mulai, saya mute dulu supaya nggak bentrokan. Jadi judulnya memang ini di BPR ya, BPR. Saya share screen. Oke, jadi bank sharing ekonomi ini akan men-TKO bank sharing konvensional, ya. Karena kami apapun BPR Anda ataupun koperasi nanti kalau koperasi akan take over bank dulu BPR. Lalu kita targetkan jadi kayak Bank Jago. Bank Jago ini adalah 7 bisnis digabung jadi satu. Ya. Dan ini adalah cuplikannya kenapa bisnis yang digabung 7 jadi satu sangat yang luar biasa. Nah ini cuplikannya. PT Bank Jago Tbk atau JAGO bakal merilis fitur pinjaman online di platform Gojek. Jago memilih Gojek sebagai mitra strategis karena mereka memang telah terikat. Gojek tercatat memiliki saham Jago sebesar 21,4% atau setara 3 miliar lembar. Perusahaan aplikasi itu mengucurkan dana sebesar 3 triliun rupiah pada Desember 2020. Direktur Utama PT Bank Jago Tbk, Karim Indra Gupta menyampaikan, fitur pinjaman online sudah siap untuk digunakan nasabah dalam waktu dekat. Kami sudah siap meluncurkan, kami hanya tinggal menetapkan tanggal, sebutnya. Nantinya, pengguna Gojek dapat membuka rekening yang menyediakan fitur pinjaman. Jadi, kolaborasi ini akan seperti itu. Close integration daripada apps-nya dan layanan itu embedded dan seamless. Terangnya, pada November 2020, Gojek setidaknya memiliki 2 juta mitra dan 900.000 merchant. Itu belum termasuk 38 juta pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara. Artinya, ada sekitar 41 juta akun yang bisa menjadi nasabah potensial Jago. Sebagai perbandingan, user aktif Mandiri online baru sekitar 4,5 juta per Maret 2021. Selain Gojek, Jago juga menggandeng aplikasi Bibit untuk bekerja sama. Karim berambisi bisa menarik 1 juta pengguna Bibit sebagai nasabah baru Bank Jago. Bibit penambahan jumlah nasabahnya sangat baik dan kami ingin menjadi bagian dari itu. Bibit number customer-nya 1 juta. Target kita itu bisa menjadi nasabahnya Bank Jago, katanya. Keduanya akan menyediakan layanan jasa keuangan yang saling terkoneksi. Konsumen dijanjikan dapat berinvestasi secara mudah, cepat, dan seamless. Karim mengatakan, masyarakat dapat membuka rekening Jago melalui platform Bibit. Pembukaan rekening tetap melalui proses Know Your Customer standar bank yang dilakukan secara digital. Nasabah pun dapat menggunakan fasilitas auto debit rekening Jago untuk belanja reksadana. CEO Bibit, Sigit Kawagam menilai kerjasama memberikan banyak nilai tambah bagi konsumen. Konsumen tidak perlu top up saldo lagi setiap ingin membeli reksadana di Bibit. Sebab, transaksi dilakukan dengan cara mendebit rekening Bank Jago secara otomatis. Konsumen menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan berinvestasi, katanya. Ya, jadi Anda lihat 8 dunia digabung. Kami pun juga, developer MaxWin ini menggabungkan 2 dunia. Jadi, dari semua kolaborasi ini, antara nanti bank ataupun koperasi, itu kami menggabungkan dengan bisnis kami. Ya, mungkin kami cerita dulu kenapa kami dengan menggabungkan bisnis ini bisa mempunyai impact luar biasa buat bank atau koperasi.
ya. Nah, pendanaan kami hari ini kalau fokus kami memang di developer properti, pendanaan kami sama seperti dari luar negeri, dapat dari private equity dan venture capital, ya. Perusahaan kami berdiri dari PT Broker Bisnis Internasional. 2015 kami fokus membangun sistem ekonomi baru, di mana kami mendanai developer properti 100% dari RAB, sedangkan perbankan hanya 50% atau 70%. Dan kami satu-satunya developer yang untuk tipe 36 mendonasikan 50%-nya untuk fakir miskin melalui yayasan sosial atau yayasan agama, tapi untung kami masih 10 kali dari developer konvensional. Ya. Selama ini developer properti itu tergantung oleh 100% oleh bank atau koperasi, ya. Sedangkan bank sendiri, bank dan koperasi itu seperti dinosaurus yang akan hilang. Ini bosnya Mandiri bilang pelan-pelan bank akan hilang ke depan. Jadi apa yang kami lakukan, kami menggabungkan dua dunia, developer konvensional sama perbankan konvensional. Jadinya developer Maxwin. Jadi ini adalah komparasi antara developer konvensional sama developer Maxwin. Bagaimana developer konvensional aset 100 miliar itu keuntungannya hanya 30% atau 30 miliar. Tapi kalau kami developer Maxwin, aset 100 miliar itu properti kami gunakan dengan konsep sewa hibah. Jadi konsumen bayar 1% tanpa bunga 100 bulan tanpa bunga, dan bayarnya di bank atau nanti di koperasi di situ. Lalu jual beli barang dan jasa, kami modalin 100 miliar sama untuk jual beli barang jasa. Jadi kami mengambil pangsa pasar. Kalau hari ini ada orang pengusaha datang ke bank, punya PO Indomaret, profitnya 20% dibayar sebulan. Dengan programnya kami, kalau di bank tanpa jaminan pasti bisa dapat. Tapi kami beli barangnya cash, kasih 10% ke suppliernya, kami jual ke bayarnya langsung. Sehingga modal kami adalah 2 kali dari developer konvensional, sehingga profit kami 5,5% per bulan. Kami kalikan 100 bulan, itu keuntungannya 550. Ya, dipotong 100, untuk kasih rumahnya kami masih punya untung 450. Bahkan untuk tipe 36 kami masih sumbangkan, potong 100 lagi, kami masih punya untung 350. 10 kali lipat dari developer konvensional. Sehingga apa sih impact-nya dari sini? Impact-nya Anda bisa melakukan pengganti KPR, ya, konsumen akan bayar sama Anda 1% tanpa bunga selama 100 bulan, tapi Anda untungnya 300%. Ini yang dahsyat. Ya, jadi kalau hari ini Anda pakai konsep konvensional, properti 150, konsumen bayar 304 bulan ke 100. Modal yang dikeluarkan bank 105. Bunga yang didapat oleh bank 154. Tapi dengan program kami, konsumen bayar 1%, modalnya bank 75, kami balikin 175-nya, jadi Anda untungnya 225. Anda bisa lihat ya, 300% daripada modalnya Anda, dan lebih besar daripada KPR. Dan nanti Anda juga akan keluar deposito hibah properti senilai tanpa bunga, di mana konsumen akan untung karena dapat properti di depan, ya, properti di depan, konsumen akan untung 200% dalam 100 bulan. Jadi ini akan merevolusi betul-betul, ya. Kalau hari ini dengan deposito, kita tahu deposito hanya 4%, kalau 8 tahun ya maksimal cuma 48%, 6% ya per tahun, saya kasih 6%, ya, 48. Tapi dengan program kita, konsumen dapat properti di depan, nanti kita yang ngasihkan propertinya, dan mereka bisa sewakan lagi, jadi mereka punya keuntungan 240. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa dari program ini. Jadi program bank sharing ekonomi ini memang butuh pengajuan ke OJK. Nantinya akan masuk di RBB-nya Anda. Ya, maksimal 6 bulan lagi baru bisa keluar. Tapi secara resiko, mitigasi resikonya ini sangat kecil. Ya, jadi kami akan siapin Anda become the next founder seperti Unik. Kalau hari ini Bank Gojek menggabungkan 8 bisnis, kita ini menggabungin 4 bisnis antara developer dan developer sharing ekonomi, 2 bisnis dengan nanti bank sharing ekonomi, ya. Nah, seperti ini pendirinya Bank Jago. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di
deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Forbes resmi merilis daftar orang terkaya dunia untuk tahun 2021 ini. Nama-nama lama seperti duo Hartono bersaudara yang merupakan pemilik Bank Sentral Asia masih menghiasi deretan orang terkaya di tanah air. Namun ternyata ada nama-nama baru di deretan 10 besar orang terkaya di Indonesia, yaitu Jerry Eng, bankir senior yang merupakan pendiri Bank Jago. Nama Jerry Eng masuk di urutan ke-8 dengan kekayaan 2,5 miliar dolar Amerika Serikat melampaui Theodore Permadi Rahmat yang merupakan pendiri Triputra Group serta Mukhtar Riyadi, sosok di balik grup Lipo dengan kekayaan masing-masing 1,7 miliar dolar Amerika. Jerry Eng pernah menjabat sebagai Direktur Utama BTPN periode 2008 hingga 2019. Kemudian ia memilih untuk menjadi entrepreneur dengan mengakuisisi Bank Artos dan menjadikannya bank digital dengan nama baru, yaitu Bank Jago. Jerry Eng mengakuisisi Bank Jago melalui PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dengan harga Rp395 per saham pada 26 Maret 2019. Dan dibandingkan dengan harga akuisisi tersebut, hingga 6 April 2021 kemarin, harga saham Bank Jago telah melonjak 25,5 kali lipat menjadi Rp10.075 per saham. Dan berikut deretan 5 orang terkaya di Indonesia berdasarkan... Ya, jadi ini sangat luar biasa, BPR atau koperasi Anda memberikan value yang nggak pernah ada. Ya, jadi kalau orang ini mereka nggak ikut value programnya kita, basically mereka akan dipastikan mati seperti kematian corona di situ. Oke, kira-kira dari saya seperti ini. Saya kembalikan dari BPR atau koperasi, ada yang mau ditanyakan bisa di-unmute, silakan. Tadi ada yang ikut separuh jalan, ya kalau mau ditanyakan silakan. Ya, bisa di-unmute suaranya. Ya, silakan ditekan unmute. Pak Solin, Pak, dari koperasi. Oke. Silakan Pak Solin. Ya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi Pak Solin. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak Solin? Ya, saya tanya gini. Kerjasama yang gimana yang bisa untuk di koperasi kami? Kami dari Jambi, Pak. Koperasi Berkah Sejahtera. Oke, koperasi Anda bidangnya apa Pak? Ya, koperasi Anda bidangnya apa Pak? Ya, kurang jelas, Pak. Ya, koperasinya Anda bidangnya apa Pak? Bidang perkebunan, Pak. Oke, anggotanya berapa Pak? Anggotanya 500 anggota, mencakupi 1.000 hektar. Oke, Anda sudah asetnya koperasi sekarang berapa Pak? Kalau asetnya sih dari perkebunan, karena kan Ya, asetnya koperasi aja, asetnya koperasi, bukan asetnya anggota, asetnya koperasi aja. asetnya koperasi. Ya, ada sekitar 3 M-an, Pak. Oke, ada yang lakuin, ada membantu petani-petani berarti ya? Iya. Oke, jadi gini Pak, kerjasamanya adalah saya akan membuat koperasinya Bapak, itu jadi koperasi sharing ekonomi, saya danain, ya, nanti Bapak akan keluarkan, Bapak ini butuh pendanaan ya, nanti Bapak akan keluarin deposito, ya, deposito 105 deposito tanpa bunga, 150 dapat properti di depan 150. Oke, jelas? Nanti propertinya dari kami. Nah, lalu nanti kalau begitu dapat uang, uangnya itu nanti digunakan untuk beli BPR. Ya, beli BPR, nanti koperasi Anda punya saham di BPR sama bersama kami, ya. Nah, nanti baru dari BPR itu kita rubah jadi sharing ekonomi juga.
dividennya terserah, nanti dividen dari koperasi Anda, dari BPR itu mau dibuat pengembangan usahanya Bapak, silakan, tidak ada masalah. Paham ya Pak ya? Tapi koperasi ini dibuat nanti targetnya bank umum Pak. Jadi kami akan danain sampai targetnya koperasi Bapak yang modal 3M itu jadi 1 triliun. Jelas Pak? Ya. Ya, jadi ini kita bukan koperasi danain untuk anunya Bapak loh ya, untuk anggotanya Bapak, tidak. Ini koperasi dijadikan bank umum dulu. Jadi bank sharing ekonomi. Jadi melakukan 2 hal nanti. Satu, deposito tanpa bunga, ya, yang 1:1 tadi saya jelasin. Ya, orang taruh deposito 150 juta, dapat properti 150 juta itu dari kami, Pak. Oke? Lalu nanti keluarin cicilan tanpa bunga, nanti dengan cicilan properti, jadi anggota Bapak yang pengen nanti properti bisa bayar cuma 1%, ya 1% per bulan, di koperasi tanpa bunga 100 bulan. Nah, cuma 2 hal itu koperasi. Jadi kalau koperasi Bapak selama ini yang melakukan pinjaman apa itu tidak akan kami lakuin. Paham ya Pak ya? Jadi jadikan saya akan danain sampai 3M-nya Bapak jadi 1 triliun. Jelas Pak? Ya. Ya, nanti kalau Bapak tertarik, hubungi tim saya yang hubungi Bapak. Pengajuan nanti saya jelasin Pak secara detail nanti. Kira-kira itu Pak, simpelnya Pak. Oke, siap. Ya, makasih Pak Solin. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya silakan. Ini Pak Bimo Mandiri Persatria, dia izin keluar. Dia bilang kasih sarana temu ragam profesi, kasih ATP, sampai kasih email, sampai WA. Ya, Pak Bimo harus hubungi tim yang hubungi Anda ya. Oke, silakan yang lain. Ya Pak, saya mau tanya ulang supaya mengingat-ingat Pak. Anang dari Manado, Koperasi Sulut Hebat Berjaya. Ya, silakan Pak. Ya, nah itu yang Bapak maksud kemarin itu mengenai deposito 1:1 dan sewa hibah berhubungan dengan koperasi itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan lagi. Oke, jadi gini, koperasi Bapak nanti akan jadi koperasi sharing ekonomi Pak. Jadi kita akan fokusnya cuma 2 hal Pak. Satu, fokusnya nanti koperasi Bapak ini punya aset enggak? Kalau koperasi Bapak nggak punya aset, butuh aset, nanti berarti Bapak ngeluarin programnya cuma 1. Jadi Bapak ngeluarin deposito tanpa bunga, koperasi Bapak ngeluarin deposito tanpa bunga, di mana Bapak memberikan properti 1:1. Jadi kok depositonya 1 miliar, mereka konsumen dapat properti di depan 1 miliar langsung. Paham ya Pak ya? Nah, yang ngasih propertinya kami Pak. Nanti ada kolaborasi Pak. Ngasih propertinya kami, mereka langsung akad di notaris. Ya, mereka langsung bisa terima dan mereka bisa sewakan Pak. Nah, keuntungan mereka itu 200% Pak, per 100 bulan. Atau 24% per tahun Pak. Nah, kalau hari ini kita tahu di perbankan konvensional sama koperasi konvensional cuma ya antara 2% sampai 4% Pak per tahun, ya kan? Dengan konsep ini Bapak akan generate income. Nah, deposito itu nanti uangnya digunakan untuk beli BPR Pak. Paham ya Pak ya? Nah, uangnya digunakan untuk beli BPR. BPR melakukan yang sama nih. BPR sharing ekonomi. Lakuin 2 hal. 1, deposito lagi, dan 1 ngeluarin apa? Cicilan sewa hibah. Jadi konsumen nyicil properti tanpa bunga 100 bulan. Jadi 2 hal. Ya, melakukan 2 hal, dan kita targetkan BPR ini untuk jadi bank umum. Kita akan danain terus, Pak. Jadi Bapak akan punya, koperasi akan punya saham di BPR, saya juga punya saham di situ, Max Win Organization, Pak. Nah, konsepnya simpel nih, Pak. Jadi Bapak nggak keluar dana sekali, Bapak cuma fokus di anggotanya Bapak, ceritain program ini loh, ada deposito yang basically Anda nggak rugi karena Anda dapat properti di depan, dan untung Anda 24%. Daripada Anda taruh di BRI, berapa hari? Jelas ya, Pak? Ya, jelas. Terus saya mau tanya Pak, bagaimana hubungannya dengan koperasi sebagai soko guru dan Muhammad Hatta punya cita-cita itu, apakah ini ada relasinya Pak? Oke, Muhammad Hatta mendirikan koperasi adalah, bahasanya koperasi adalah gotong royong. Ya, tapi kan sekarang koperasi berubah arah dengan koperasi simpan pinjam.
Koperasi lebih rentenir daripada bank, bukan rahasia umum lagi, Pak. Ya, kita mengembalikan marwah koperasi. Koperasi adalah gotong royong, Pak. Dan koperasi yang konsep sharing ekonomi saya itu tidak ada bunga sama sekali loh, Pak. Betul nggak? Orang bisa nyicil, kalau di BTN nyicil berapa, Pak? Bunganya gede loh, Pak, 100 bulan bisa 2 kali, betul nggak? Tapi di koperasinya kita, mereka nyicil 1%. Ya kan? Dan kita sebagai koperasi 1%, tapi kita untungnya 300%. Loh, keren loh, Pak. Kan saya kasih perhitungan itu, ya toh. Lalu nanti Bapak keluarin deposito, ya kan? Deposito kan tanpa bunga juga ini ceritanya. 100 bulan. Tapi konsumen dapat properti di depan. Jadi konsumen untung langsung 200% per tahun atau 24% 200% per 100 bulan atau 24% per tahun kan. Kan mengalahkan bank nih. Bank pakai bunga saya lebih. Ini kan bukan bunga, ini properti di depan ini. Dan mereka langsung untung nih. Betul kan? Bukan secari kertas deposito yang dijamin pemerintah cuma 2M. Betul nggak? Ya, jadi itu adalah saya yakin ini sesuai dengan marwah dari Pak Muhammad Hatta, Soko Guru. Nah, koperasi adalah kumpulan orang. Nah, sekarang kalau saya mau danain Bapak sampai 1 triliun, itu kan tergantung dari Bapak juga. Ada yang Bapak yang tadi barusan Pak Solihin asetnya 3M. Tapi 3M kan muter bisnisnya yang lama. Ya tergantung hari ini dia bisa nggak dengan konsep deposito bisa ngumpulin nggak sampai 30M. Bisa nggak sampai 300M? Ya tergantung. Kalau anggotanya dia 500 orang itu berarti kan pasti punya keluarga, punya saudara, punya teman, punya apa. 500 itu basically monetize-nya tuh bisa 10 kali, Pak. Jadi 500 jadi 5.000 orang. Nah, sekarang 5.000 orang yang biasa deposito taruh di bank cuma 2,7 atau 4%. Mereka beralih nggak ke 24%? Secara bisnis ya beralih. Siapa, Pak, hari ini taruh deposito cuma dapat 2,7 atau 4%, masa nggak mau pindah yang 24%? Dan saya yakin manusia kan pengen lebih besar, Pak. Tidak ada hari ini pengen bunga lebih kecil, tidak ada, Pak. Betul nggak? Kira-kira itu, Pak Solu. Pak Anang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini ya, teman-teman, Anda cepat dan berjalan sama kita, karena ini akan jalan dengan koperasi-koperasi lain. Ya, kalau Anda tidak berjalan, ketinggalan, takutnya Anda tambah susah, karena kan kita tahu kompetisi semakin banyak, semakin susah loh nanti. Pernah tahu toh ada orang buka warung mie, bukanya 10 jejer warung mie semua, ya tambah susah kan. Nah, orang Indonesia kan kayak gitu, Pak, latahnya. Ya kan, masih buka semua. Nah, makanya Anda harus cepat buka dulu. Yang buka duluan kan Anda lebih profit nanti. Ya. Oke, silakan yang lain. Masih ada 28 menit. Silakan ditanyakan. Pak Solihin, ada yang perlu ditanya Pak Solihin? Mumpung masih ada waktu, Pak. Ya, terima kasih. Ini ada satu lagi. Cara masuk nanti kan kami dari koperasi ini kan sangat membutuhkan biaya-biaya untuk pembiayaan di kebun kami, gitu kan, dalam 1.000 hektar tadi itu. Terus kerjasamanya yang gimana? Oke, gini ya Pak ya. Jadi kerjasamanya ini, Anda bisa mendanain kepentingan Anda yang tadi itu dari dividen, bukan dari deposito ada uangnya ini lalu Anda nanti gunakan untuk kepentingan Anda. Tidak bisa. Ya, itu dividen dari bank yang kita sudah take over itu dividennya dapat dividen, Anda mau danain silakan. Itu haknya Anda. Kita nggak ikut-ikut. Tugasnya saya adalah nanti mendanain untuk menjadikan bank yang sampai nilainya 1 triliun, Pak. Misalnya Bapak punya saham 40%, nanti banknya yang 1 triliun dapat dividen. Ya, dari 1 triliun 40% kan 400 miliar dapat dividen mungkin 10%. Ya, nanti uangnya itu yang untuk kepentingan Bapak. Jadi Bapak boleh bukan, saya minta uangnya di depan, ya nggak bisa. Ini kita bangun koperasi Bapak jadi bank umum.
Iya. Ngerti ya? Bukan untuk danain Bapak, saya jelas dari awal, saya jelasin. Ya, bukan saya danain untuk kepentingannya Bapak. Karena bisnisnya Bapak nggak akan bisa sampai 1 triliun. Konsep kami, platform kami bisa sampai 1 triliun. Jadi nanti koperasi dengan punya dividen dari bank itu, nanti silakan digunakan Bapak dividennya tuh untuk kepentingan petani, mau silakan. Gitu loh Pak. Loh, Bapak ini petani itu perusahaan kelapa sawit atau perusahaan apa Pak taninya? Kelapa sawit. Oh, dan perusahaannya berarti kan PT semua Pak, anggota koperasi. Kami plasma, Pak. Oh, oke. Nah, kita langsung ke masyarakat, Pak. Oke. Paham. Ya, jadi paham ya Pak ya. Jadi ini kita besarin dulu sistem ekonominya dulu, kita ngalahkan bank supaya dari dividennya Bapak mau gunakan ke petani silakan Pak. Nanti mau disumbangkan silakan Pak dividennya. Karena sistem pengelolaan kan dari koperasi itu sendiri untuk pembiayaan itu memang sangat minim untuk sekarang ya. Bukan minim Pak, sudah tidak ada lagi Pak. Kali ini kalau Bapak pinjam sama pemerintah pun, itu kalau sampai Bapak nggak bisa balikin, Bapak masuk penjara tuh Pak. Benar. KPK keluar Pak. Benar. Ya, jadi saya sarankan koperasi jangan sekali-kali sekarang pinjam pakai dananya negara. Walaupun ketuanya nggak ada bunga, walaupun itu nanti kalau Bapak nggak bisa balikin, masuknya KPK Pak langsung. Merugikan negara langsung. Jadi saya sarankan janganlah pakai. Gitu loh Pak. Jadi kalau hari ini Bapak berharap saya danain untuk kebutuhan Bapak, puterin di bisnisnya Bapak, di koperasi Bapak, jangan harap Pak. Saya ngomong dari awal dulu. Nggak bisa. Saya menjadikan koperasi Bapak jadi bank umum, bank sharing ekonomi. Goal saya itu. Kalau Bapak mau, ya ayo jalan. Siap. Nanti karena begitu deposito uangnya itu masuk di rekening berdua antara PT kami dan PT-nya koperasinya Bapak. Baru dari uang itu nanti kita belikan BPR, Pak. Iya. Jelas ya, Pak ya? Jelas. Oke. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri lah. Soalnya saya ada meeting lagi sih jam 12, saya pikir istirahat dulu. Kalau sudah paham. Iya Pak, kalau udah nggak ada yang itu, akhiri dulu ya. Oke, terima kasih Masuk semuanya. Jam 12 Pak, masak dulu Iya. 5 menit. Iya, istirahat dulu saya. Iya Pak, Ya, mari terima Pak. kasih. Iya. Ya, makasih.